Nah, kita akan bahas sedikit lagi tentang produk HDI untuk pasien kanker. Ya, contoh produk yang sering kita gunakan adalah Volstar. Tidak salah, benar. Bahkan mungkin Polyniji, Popo Elite Plus, Royal Jelly, dan Clover Honey. Betul ya? Nah, sekarang kita akan lihat posisi dan peran masing-masing produk pelabahan. Contohnya, secara kasar, bipolen atau Polyniji bahan bakar. Kenapa? Dia isinya protein dan asam amino, nutrisi yang lengkap untuk meningkatkan stamina. Dua, propolis yang mungkin kita bisa HDI propoelik. Dia sebagai imunoregulator, memodulasi sistem imun kita yang utama. Artinya imunoregulator itu yang imunitasnya kurang dinaikkan menjadi imunostabilisator atau imunopotensiator. Yang imunitasnya berlebihan, dia akan berfungsi sebagai imunosupresan, menekan. Jadi makanya itu nanti ada hubungannya orang autoimun katanya sistem imunnya naik. Boleh tidak pakai propoedik? Boleh, karena ada imunoregulator itu tadi. Kemudian madu sebagai antioksidan harian dan antimikroba ringan. Kemudian Royal Jelly, regenerasi dan vitalitas anti-aging dan info hormonal. Kita akan lihat satu-satu. Nah, kita akan lihat satu-satu. Peranan bipolen. Rekan-rekan saudara yang saya hormati, jadi kalau saya bicara bipolen sudah termasuk honey bipolen dan Polyniji ya. Jadi tidak spesifik nanti. Profil nutrisinya apa? Anda lihat variabilitas komposisi bipolen sangat bervariasi. Ada flora lokal tergantung sumber nektarnya. Kalau HDI sumber nektarnya sudah jelas ya. Dari sisi polen, kondisi geografis itu sangat menentukan. Musim panennya juga sangat menentukan kualitas dan warna daripada bipolen. Spesies lebah atau variasi enzimnya yang ada. Kandungan bipolen ternyata setelah diteliti kaya akan polifenol. Polifenol itu adalah suatu antioksidan. Kaya akan senyawa polifenol bioaktif yang memberikan aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Jadi Anda coba bayangin kalau kita tiap hari minum Polyniji aja sebenarnya kita sudah mengkonsumsi antioksidan. Ada vitamin, mineral, enzim yang lengkap. Jadi potensi fungsional food, bipolen berpotensi sebagai fungsional food untuk mendukung kesehatan imunometabolik berkat profil nutrisi yang lengkap itu tadi. Maka itu kalau dalam PK training bipolen kita akan selalu mengatakan bipolen adalah makanan yang terlengkap setelah ASI. Betul ya? Masih ingat ya? Nah, next kita akan lihat lagi profil daripada nutrisi. Ternyata di polen itu 10-40% itu terdiri dari protein. Dia kaya akan asam amino esensial yang lengkap. Makanya pada anak-anak yang sedang bertumbuh kalau kita kasih honey bipolen, dia asam aminonya sampai 40% dan ada 8 asam amino yang ada di bipolen itu menjadi bahan penting untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasan. 8 itu ya, mudah-mudahan saya masih hafal. Ada leucin, isoleucin, triptopan, metionin, ya. Kemudian ada, pokoknya ada 8 deh. Ada 8 deh pokoknya ya. Tapi kalau saya mau ingat-ingat pasti ingat ya. Nah, ada karbohidrat lebih kurang 55% maksimal. Ada lagi 13% lipid atau lemak. Ada lagi 20% mineral. Wow. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada anak cucu saya ya, kayak tiap hari kasih honey bipolen yang kecil. Kalau yang sudah besar kasih Cubis yang 7 tahun. Yang masih 2 tahun, 3 tahun saya kasih honey bipolen. Kenapa mereka keker dan cepat sekali bertumbuh? Ya, makannya enak, tidurnya nyenyak karena komposisi ini yang menyebabkan mereka mendapatkan nutrisi yang lengkap selain diet
harian yang kita berikan. Ya, jadi contoh ya, saya kasih contoh ilustrasi biar teman-teman gampang. Kalau ada anak 3 tahun tiap hari kasih bubur kecap telur, bubur kecap telur. Apakah Anda menjamin nutrisi itu lengkap? Tentu tidak lengkap. Nah, kalau ditambah dengan honeybee pollen, maka dia akan lengkap. Itu maksud saya ya. Next, berikutnya kita lihat. Contoh lagi Polinesi, komposisi nutrisinya seperti apa sih? Ya sama, hanya dosisnya berbeda. Tapi kita bisa melihat ada protein, asam amino, ada 20 macam asam amino esensial dan non-esensial, ada polifenol, ada volatil, senyawa antioksidan, dan komponen-komponen yang lain. Ada vitamin, ada mineral, ya, kemudian ada lipid dan karbohidrat. Itu di Polinergy. Dan kemudian kalau kita lihat Polinergy, dia memberikan nutrisi yang lengkap dan dari serbuk sari bunga jantan. Keunggulan dari bee pollen itu karena dibekukan pada 0 derajat tanpa pemanasan dan tanpa adiktif sintetis. Ini saya cepat aja kalau ini yang sudah ada ya. Kemudian, nah ini yang penting, bagaimana kerja daripada Polinesia atau bee pollen, mekanisme kerja di dalam tubuh manusia. Ini harus paham betul. Kalau tidak paham harus tanya ya, saya akan jelaskan satu-satu. Satu, kita kan kalau di PK selalu mengatakan, Polinesia bisa meningkatkan HB. Masih ingat ya? Bisa meningkatkan eritrosit. Gimana sih cara kerjanya? Ternyata Polinesia atau bee pollen, dia bekerja sebagai hematopoiesis support. Apa itu hematopoiesis support? Nutrisi lengkap mendukung pembentukan sel darah merah yang optimal meningkatkan kapasitas oksigen. Jadi kalau orang kurang darah, ibu hamil pakai Polinesia bagus tak? Bagus. Ya. Dua, ternyata Polinesia meningkatkan metabolisme energi karena dia sumber stamina dan energi. Mengandung vitamin B kompleks, mineral, kofaktor, mengoptimalkan siklus energi seluler. Kalau dulu Dr. Roy masih kuliah, masih ingat namanya meningkatkan metabolisme siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu berperan dalam semua metabolisme tubuh. Yang ketiga, ternyata honeybee pollen atau Polinesia mempengaruhi fungsi kognitif. Ini loh, otak, brain. Kita kalau supaya jangan Alzheimer, mudah lupa, kita wajib mengkonsumsi Polinesia. Kenapa? Karena kandungannya tadi, asam amino, antioksidan mendukung neurotransmitter. Dia meningkatkan fungsi neurotransmitter otak dan saraf kita dan melindungi fungsi otak supaya tidak cepat lupa, pikun, apalagi jadi Alzheimer. Ya. Yang keempat, dia sebagai antiinflamasi. Wow, ternyata Polinesia ada antiinflamasi dan antioksidan. Iya, tadi kan sudah saya sebutkan ada polifenol, di mana mengurangi stres oksidatif dan inflamasi sistemik. Karena kalau tubuh kita penuh dengan inflamasi dan penuh dengan stres oksidatif radikal bebas, maksudnya, dan ada inflamasi sistemik, kita akan mudah terserang penyakit degeneratif. Contohnya, orang yang kena stroke, awalnya tekanan darah tinggi, tetapi di dalam pembuluh darahnya ada inflamasi. Ada stres oksidatif yang menjadi pemicu, ya, maka dia akan muncullah yang namanya stroke atau bahkan penyakit jantung koroner. Oke, 4 ini ya penting pada Polinesia. Berikut lagi, ternyata Polinesia mempunyai manfaat secara awam. Dia memberikan nutrisi, itu pasti. Dia memperbaiki metabolisme tubuh, itu oke. Dia meningkatkan stamina tubuh untuk tenaga dan energi. Dia memberikan penambahan sel darah merah karena fungsi yang pertama sebagai hematopoiesis support. Untuk membentuk, kok bisa ya hematopoiesis support? Kadang-kadang saya berpikir, oh ternyata begini hubungannya. Orang kalau mau nambah darah, produksi darah di sumsum tulang, untuk memproduksi sel darah merah yang baru, perlu bahan bakar enggak? Perlu. Lah bahan bakar itu ternyata dari nutrisi di pollen itu bisa memberikan penambahan sel darah merah atau memproduksi sel darah merah. Ya. Kemudian, produk yang kedua,
Jadi ini nanti kita kembangkan aja, fungsi 4 ini kita kembangkan banyak ya fungsinya. Yang kedua, kita akan berbicara propoelik. Nah, ini poin yang sangat penting ya, karena propoelik, HDI propoelik adalah di perusahaan HDI adalah produk yang paling banyak diteliti terhadap kolesterol, terhadap diabetes, terhadap ginjal, terhadap imunitas, terhadap diabetes tipe 2, kualitas hidup, terhadap CD4, terhadap HIV/AIDS, terhadap demam berdarah, paling banyak ya HDI propoelik. Nah, jadi propolis premium itu HDI propoelik kita namakan propolis premium dengan proses ekstrak super ekstraksi yang dikatakan metode CMCA yang hanya ada di HDI sebagai apa namanya istilahnya sebagai trademark ya ataupun mungkin hak paten daripada sistem ekstraksinya adalah super ekstraksi merupakan sumber terbaik bahan propolis karena diekstraksi. Prosesnya unik, ya, metode yang sangat unik sehingga memaksimalkan kandungan yang aktif. Kemudian kapsulnya vegetable, kaya akan oksidan. Apa sih oksidannya? Nah, kita lihat. Ternyata di dalam propoelik HDI propoelik ada 8 antioksidan yang sudah dites di Intertek Laboratorium Jerman. Nggak main-main nih, bukan labnya Indonesia ini. Dan saya melihat sendiri bukti lembaran hasil uji laboratoriumnya. Ternyata ada 8 apa? Mulai dari caffeic acid, vanillin ester. Nggak usah 8 deh, kita bicara satu ini loh. Penelitian banyak sekali. Para ahli sekarang memakai CAP untuk menyembuhkan penyakit kanker. Kedua, krisin, cinnamic acid, galangin, pinosembrin, narigenin, rutin, dan apigenin. Di mana 8 antioksidan ini mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak sekali pakar-pakar ahli sudah meneliti. Jadi sebenarnya bahan ini kita tidak perlu ragu lagi. Ya, mulai dari orang luar sana yang meneliti sampai dokter anggota hidup HDI yang meneliti itu sudah terlalu banyak. Ya, nah. Contohnya apa? Saya jelaskan, saya perlihatkan satu-satu. Senyawa aktifnya apa saja? Misalnya galangin, dia bisa sebagai anti kanker, antibiotik alami, krisin sebagai hepatoprotektor dan nefroprotektor, pinosembrin sebagai anti-inflamasi, antimikroba, banyak ya. Kemudian narigenin juga anti diabetik dan macam-macam fungsinya. CAP itu anti kanker, ya, anti-inflamasi. Lalu kemudian cinnamic acid juga. Dan yang terakhir apigenin. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi. Karena para ahli di luar sana mulai dari 2001, 2004, 2015 sampai yang terbaru sudah diteliti semua. Kita sendiri dokter anggota hidup sekarang hanya tinggal 10 orang itu juga ikut terjun dalam meneliti, terutama saya. Ya, separuhnya penelitian HDI saya ikut serta di dalam situ. Ya. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita sudah tahu kualitas premium dari Propolis, maka sertifikasi dan kualitasnya bagaimana? Pasti ini yang pertama, halal dan sudah ada restu dari MUI. Yang kedua, pengakuan internasional, ya. Ketiga, publikasi ilmiah. Nah, saya katakan jarang loh produk multi-level dipublikasikan secara ilmiah. Bahkan banyak produk multi-level takut kalau diteliti. Loh, jadi Jojo nanti diteliti tidak berhasil, baiklah produkku ambles, tidak bisa laku. Tapi HDI dengan percaya diri dan yakin ini harus saya teliti, ini harus saya teliti. Bahkan di tahun ini ada 2 tema lagi yang mau kita lakukan penelitian. Wah, luar biasa ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat ternyata Propolis itu mempunyai mekanisme kerja antioksidan dan antiinflamasi seperti apa sih? Yang pertama, penetralisir ROS. Ada yang namanya ROS di sini, tapi ini bukan Ibu ROS ya. Yang saya maksud ROS ya reactive oxygen species, yaitu radikal bebas.
Jadi kita kalau konsumsi bipolis tablet atau HDI propolik itu menetralisir radikal bebas. Makanya saya bilang, kalau kamu udah bisa berhenti merokok, minimal kamu minum HDI propolik, minimal. Tapi sebenarnya tidak menjadi solusi utama. Tapi minimal daripada tidak, karena dia menetralisir radikal bebas. Yang pertama. Yang kedua, nah ini sedikit lebih di jero ya, lebih dalam karena ini untuk dokter. Dia ternyata mempunyai fungsi sebagai inhibitor NF-kappa B. Apa itu NF-kappa B? NF-kappa B adalah suatu marker apabila orang terpapar radikal bebas di dalam tubuhnya, maka NF-kappa B akan meningkat. Kalau NF-kappa B di dalam tubuh manusia meningkat, maka tergantung kelemahannya di mana. Kalau kelemahannya sasarannya dia di pankreas, maka sel pankreas yang akan diserang, yang penelitian di Magelang, maka interleukin 2 dan interleukin 6 yang akan meningkat, NF-kappa B akan teraktivasi, maka orang tua akan sakit. Maka dari itu, ternyata bipopolis atau HDI propoelik sebagai inhibisi NF-kappa B, dia menghambat. Saya ulang lagi, ini penting banget untuk orang medis. Ternyata HDI propoelik salah satu fungsinya selain penetralisir radikal bebas, dia menghambat. Menghambat itu ojo sampai terjadi ya. Menghambat jalur NF-kappa B yang merupakan regulator utama respon inflamasi. Supaya tidak terjadi inflamasi. Kalau sudah terjadi inflamasi dalam pembuluh darah, maka serangan stroke, jantung koroner, dan macam-macam itu bisa terjadi. Ya. Oke, tapi ini memang special case ya, bagi enterprise yang non medis memang harus belajar lebih detail lagi supaya bisa paham betul dan menjelaskan ke prospeknya yang dokter. Ya, kalau tidak paham lagi nanti bisa kursus sama Roy, Dr. Roy. Kalau tidak bisa lagi kursus sama saya, per bulannya 500.000. Bergurau ya, bergurau. Kemudian yang ketiga, dia ternyata sebagai modulasi sitokin. Aduh, ini kalau semakin belajar propolis itu semakin kagum saya. Apa itu sitokin? Masih ingat tak zamannya COVID-19? Kita diomongi, ini jangan-jangan HDI propolis ini pemicu sitokin. Saya jawab sekarang. Ada beberapa profesor sudah menggarisbawahi. Ternyata HDI propolis atau propolis bukan sebagai sebagai pemicu terjadinya badai sitokin, tapi justru dia menekan, ya, menekan. Hanya saja pada waktu bersamaan terjadinya COVID, sudah terlanjur banyak kuman COVID-nya, baru minum propolis, ya sudah tidak mampu lagi menahan sitokinnya, menurunkan TNF alfa, interleukin 6, dan lain sebagainya, interleukin 10, yang menjadi model untuk bisa memicu badai sitokin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita cuma inflamasi ringan saja, mengkonsumsi HDI propoelik biasanya sembuh. Salah satunya dia memodulasi sitokin. Nah, relevansi klinisnya apa? Kontrol inflamasi kronis yang berkontribusi pada inflamasi imaging, proses inflamasi tingkat rendah yang berkaitan dengan penuaan dan penyakit degeneratif. Artinya, rekan-rekan semua, kita sudah konsumsi polinergi, konsumsi HDI propoelik, kita sebenarnya sudah mengkonsumsi produk anti-aging. Coba kamu lihat, orang-orang lama yang konsumsi Fostal itu rata-rata awet muda. Ya. Atau awet tua, artinya tidak tua-tua. Ya, oke. Next, propolis, aktivasi antimikroba. Bagaimana cara kerja antimikrobanya? Dia merupakan spektrum luas antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Aplikasi utama sangat relevan dengan infeksi saluran napas, pencegahan koinfeksi yang sering terjadi pada pasien dengan sistem imun yang terganggu. Jadi kalau kita konsumsi propolis karena mungkin saluran napas ada ISPA dan sebagainya, itu sangat relevansi maksudnya dengan HDI propoelik. Karena apa? HDI propoelik itu mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi untuk
saluran napas dan meningkatkan imun sistem. Jadi review yang tahun 2023, review itu dari perpustakaan yang kita dapatkan merangkum potensi signifikan propolis pada penyakit virus pernapasan dan modulasi respons imun tubuh terhadap infeksi viral, ya. Oke. Nah, ternyata saya baru copy satu, Dr. Wai. Ini penelitian yang saya, Dr. Rusdi, dan Dr. Kisti lakukan di Rumah Sakit Malang, Persada Malang. Ini sudah jadi jurnalnya, hanya OTW. OTW itu artinya sedang proses, tapi sudah di submit lengkap ya. Kalau submit lengkap ada diterima, tinggal diterbitkan publikasinya. Nah, ini menarik ini. Pengaruh konsumsi propoelik 3x1 kapsul per hari selama 60 hari 2 bulan terhadap kadar CD4 absolut dan CD4 persentase pada dewasa sehat. Ya, orang sehat yang kita teliti apakah betul dia punya imunitas tubuhnya naik selama konsumsi 2 bulan? Ya, tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu. Ternyata orang sehat itu naik. Jadi jangan dibilang aku sehat kok, tidak perlu minum propoelik, salah. Justru kita sehat, kita harus minum supaya imunitas tubuh kita menjadi meningkat. Ya, oke. Kemudian Clover Honey kita bicara. Clover Honey kita premium dari New Zealand dan kita tahu Clover Honey kita unprocessed, kadar air rendah, ya. Kemudian glycemic index-nya juga rendah, glycemic insulin index-nya juga rendah. Jadi aman bagi penderita diabetes. Ini sudah tidak perlu saya bahas detail. Semua kita tahu kadar airnya 17%, ya. Tidak perlu saya bahas detail. Unprocessed untuk apa? Untuk mempertahankan bahan prosesnya supaya bioavailabilitasnya lebih tinggi, ya. Nah, yang kita perlu tahu sekarang komposisi bioaktifnya. Ada apa di dalam Clover Honey? Satu, gula alami ternyata. Pernah Anda baca fruktosa rasionya berapa dengan glukosa? Ternyata lebih dari 1. Artinya rasio fruktosa dan glukosa lebih dari 1 di Clover Honey itu menunjukkan 35% kandungan fruktosa dan hanya tidak lebih dari 20% kandungan glukosa. Ya, dan ini proporsi yang seimbang untuk meningkatkan energi yang berkelanjutan, ya. 2, senyawa fenolik. Asam fenolik merupakan antioksidan di dalam madu. Makanya madu kita diberikan nama untuk membantu proses pencernaan karena ada asam fenolik. Jadi dia merupakan antioksidan alami plus bipolen yang sering ditaburi atau kalau madu kan di atasnya ada bintik coklat-coklat itu kan bipolen, memberikan nutrisi yang tambahan. Enzim aktif glukosa oksidase menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksidase, agen antimikroba alami. Makanya Clover Honey sebagai prebiotik. Ya. Jadi kalau ada kok Clover Honey kok bisa sebagai prebiotik? Iya, karena dia punya enzim aktif yang namanya glukosa oksidase. Ya, yang menghasilkan H2O2, hidrogen peroksidase. Sebagai prebiotik dia bisa mengatur bakteri yang positif dan bakteri yang negatif. Nah, itu ya. Jadi jawabannya kalau kok bisa Clover Honey sebagai prebiotik? Ya jawabannya itu karena ada enzim, ya. Yang keempat, asam organik pH rendah 3,2-4,5 menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bakteri patogen. Artinya, kalau kita tiap hari minum 1 gelas Clover Honey saja, kita tuh sebetulnya menciptakan kondisi usus kita jangan terlalu banyak bakteri yang negatif. Bakteri patogen itu bakteri yang negatif, yang merugikan. Tapi juga nggak boleh terlalu banyak dibunuh bakteri negatif. Harus seimbang antara positif dan negatif. Ya, apa resikonya kalau negatif patogen ini dibunuh semua, yang ada bakteri positif? Ya, resiko yang paling mudah adalah kita sulit BAB. Ya, sulit BAB karena tidak ada pembusukan yang sempurna.
ya. Bakteri patogen ini membantu pembusukan feses gitu ya. Oke. Oke, next berikutnya. Madu itu sebenarnya dual action. Nah, apakah kita tahu dual action itu adalah antimikroba dan dia juga memberikan energi? Itu minuman yang manapun, mau instan apa, minuman apapun tidak pernah ada dual action antara antimikroba dan energi. Kenapa? Anda lihat, sistem antimikroba natural. pH rendah itu sudah menunjukkan dia bahwa tidak memungkinkan bakteri patogen itu bertumbuh dengan baik. Osmolaritas tinggi, efek dehidrasi pada mikroorganisme itu menyebabkan bakteri virus jamur mati. Makanya madu diolesi untuk luka, lukanya cepat sembuh dan kering karena ada pH rendah dan osmolaritas tinggi. Yang ketiga ada H2O2, enzimatik oksidator selektif untuk bakteri dan senyawa bioaktif spektrum antimikroba luas. Jadi kalau orang awam bilang, ini cuma madu kok. Madu lain juga begitu. Tapi kalau kita mau pelajari detail tentang bahan-bahan biokimiawi dan mekanisme kerjanya, pasti wow, ya, pasti wow. Sumber energi terkontrol. Kenapa? Karena kita nggak bisa bilang clover honey nggak ada glukosa. Ada, tapi rendah. Justru dia glycemic index-nya dan glycemic insulinnya paling rendah di antara gula-gula yang lain. Mau gula batu, gula jawa, dia paling rendah. Maka GI-nya, glycemic index-nya rendah, ya. Kemudian rilis bertahap, energi berkelanjutan. Ini yang saya suka ngomong sama penderita diabetes. Penderita diabetes kalau datang ke praktek saya, dok, saya sudah ke Penang, saya sudah ke spesialis ini, Jakarta, mana-mana. Semua bilang saya harus diet supaya gula darah saya tidak naik. Saya tanya, dietnya seperti apa yang dianjurkan? Ahli gizi Singapura menjelaskan begini, ahli gizi Indonesia menjelaskan gini. Sampai-sampai pasiennya itu makannya dikasih daftar, Bapak Ibu. Pagi kalau mau protein, tempe dan tahu diukur 3 kali 2 cm. Anda bayangin kalau diukur 3 kali 2 tiap hari, seminggu mungkin masih semangat. 2 minggu sudah loyo, sebulan sudah kepret lah, tidak usah. Pasti dilanggar sama dia, tidak mungkin, stres kan. Nah, jadi nggak mungkin ya. Kemudian aman diabetesi. Gula yang aman bagi diabetes itu penderita diabetes itu adalah clover honey. Teruji secara sugis atau lab di Intertek itu tadi tidak ada crash stabilitas energi yang optimal ya. Jadi orang yang diabetes boleh konsumsi madu, alasannya Anda sudah tahu ya, sudah jelas ya tadi ya, jangan tanya lagi ya. Oke. Oh, ini ada literatur di belakang, di bawah. Saya bacakan. Kombinasi unik antara proteksi antimikroba dan penyediaan energi terkontrol menjadi clover honey pilihan ideal. Untuk apa? Kesehatan harian. Berarti arti minuman harian ya. Referensi ini data perpustakaannya ada referensinya ya. Oke. Sekarang kita akan melihat lagi yang lebih wow, mekanisme antimikroba dengan imunomodulator. Yang tadi kan mikroba dengan antiinflamasi, sekarang imunomodulator. Nah, mulai panas kan kepalanya? Oke, jadi pH rendah itu menciptakan lingkungan asam yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Sedangkan osmolaritas tinggi menarik air dari sel bakteri sehingga bakteri mati karena efek osmotiknya penyerapan menyebabkan dehidrasi bakteri dan bakterinya mati. Kemudian glukosa oksidase ada H2O2 sebagai produksi hidrogen peroksida yang berkelanjutan dengan konsentrasi bakterisida dia membunuh bakteri patogen. Nah, sekarang ya mekanisme imunomodulator seperti apa? Ini baru bagi Anda, tapi literatur mengatakan clover honey mengandung B defensi 1.
B. defensi 1 itu adalah peptida antimikroba alami dari lebah dengan spektrum luas. Makanya sering kita katakan dia sebagai orang minum madu itu bisa mencegah mencegah penuaan karena dia antiinflamasi, antibakteri. Kemudian peptida itu sebagai agent anti-aging. Orang minum madu terus sebagai awet muda itu juga iya ya. Lalu senyawa fenolik. Asam fenolik sebagai antioksidan dan antimikroba dari sumber flora yang beragam. Kalau kita merujuk pada sumber nektar dari Clover honey, maka dia senyawa fenoliknya yang cukup aktif ya, cukup terbesar. Itu tentang madu. Kemudian royal jelly. Makanan eksklusif royal jelly lebah, sumber yang unik karena bahannya dari hipofaringi dan tentunya kalau kita orang awam bilang dari air liu lebah. Kemudian fakta menakjubkan ratu lebah yang mengkonsumsi royal jelly hidup 40 kali lebih lama dari lebah pekerja dan berukuran 60% lebih besar. Teknologi preservasi HDI. HDI menggunakan teknologi flash frozen kurang dari 24 jam setelah koleksi untuk mempertahankan potensi biologis royal jelly yang sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Makanya itu menyimpan royal jelly harus di tempat yang sejuk atau bahkan dimasukkan ke kulkas. Nah, ini yang penting sekarang kita bahas karena tidak sering kita dapatkan di PK biasa ya, Training Product Knowledge, profil bioaktif komprehensif. Jadi protein peptid bioaktifnya mengandung protein ya yang bertanggung jawab atas diferensiasi ratu lebah plus peptid dengan aktivitas antimikroba. Asam lemak ya, ini yang harus dicatat ya rekan-rekan, ini jarang kita dengar di trainer-trainer. Ternyata di dalam royal jelly ada zat yang satu itu, 10 HDA, 10 hidroksi 2 deconoid acid. Itu zat sebagai asam lemak yang unik yang memberikan kita awet muda, menormalkan hormonal, melancarkan menstruasi, membuat kulit kita jadi halus ya karena royal jelly yang mengandung 10 HDA itu tadi. Kalau selama ini kita mengandung royal jelly ada kandungan kolagen, ada asetilkolin, iya, tapi ternyata kandungan zat aktif royal jelly itu sebenarnya yang paling luar biasa yang banyak diteliti dan para ahli berharap royal jelly mendapatkan 10 HDA itu hanya dari royal jelly yang natural. Ya, makanya kalau orang minum royal jelly menstruasi jadi lancar, infertilitas jadi bisa hamil, kualitas sperma yang tidak baik bisa jadi lebih baik karena dia mengaktifkan hormon. Orang penyakit tiroid bisa sembuh karena 10 HDA. Coba Anda baca dan buka literatur 10 HDA, Anda akan wow melihat khasiat royal jelly yang mengandung 10 hidroksi 2 deconoid acid. Saya kira para dokter yang ada di sini sejawat bisa melihat lagi lebih detail tentang 10 HDA. Di searching aja 10 HDA itu apa ya, ada di royal jelly. Kemudian vitamin B kompleks itu biasa ya, dia sebagai asam pantotenat B6 yang penting untuk metabolisme dan sistem saraf. Lalu royal jelly mekanisme kerjanya multisistem seperti apa? Satu, dia modulasi imunitas. Ya. Dua, dia metabolisme energi. Artinya optimalisasi produk ATP dan efisiensi metabolisme seluler. Wow. Ini untuk bahasanya bahasa kedokteran tapi sudah saya Indonesiakan, sudah lebih enak mendengarnya. Jadi dia modulasi imunitas mendukung regulasi respon imun dan peningkatan aktivitas antioksidan seluler. Makanya kenapa di sini seluler terus? Saya kasih garis bawahi tambahan. Nutrisi atau suplemen yang bisa bekerja masuk ke dalam sel tubuh manusia. Kan ada sel tubuh ekstraseluler dan intraseluler. Intraseluler atau seluler itu hanya di produk lebah.
Makanya produk lebah memungkinkan untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lebih gawat lagi, yang berasal dari seluler. Ya, contohnya autoimun itu seluler. Contohnya lagi kanker itu seluler, ya, dan lain sebagainya. Regenerasi anti-aging. Siapa sih yang nggak tahu konsumsi royal jelly supaya awet muda? Ya, kenapa? Karena protein asam lemak khusus mendukung peremajaan seluler dan perlambatan penuaan. Keseimbangan hormonal. Saya seringkali menemukan kasus orang gangguan tiroid bisa seimbang, bisa sembuh dengan cukup konsumsi royal jelly dalam beberapa waktu. Itu memang benar. Karena royal jelly mengandung 10 HDA. Ulang lagi, 10 hidroksi 2 deconoid acid, ya, yang ada di royal jelly. Jadi dia mendukung fungsi endokrin termasuk tiroid dan kesehatan reproduksi melalui bioaktif yang spesifik yang namanya 10 HDA itu tadi. Oke. Dan neuroprotective itu fungsi daripada clover honey. Vitamin B kompleks, peptid, bioaktif mendukung fungsi kognitif dan saraf. Kita akan menjadi cerdas, ya. Fungsi kognitif yang menjadi lebih baik. Kognitif itu fungsi otak dan juga fungsi saraf. Berikutnya kita akan juga melihat data-data mekanisme bagaimana antiinflamasi bekerja. Jadi royal jelly juga punya efek antiinflamasi. Dia apa? Di 10 HDA lagi sebagai senyawa marker utama royal jelly menunjukkan kemampuan menekan jalur NF-kappa B. Ini bidang biomedik banget. Bidang biomedik yang saya sekolahnya butuh 3 tahun baru lulus, ya. Kemudian menurunkan produksi sitokin proinflamasi pada berbagai model sel dan hewan percobaan. Itu ada di royal jelly. Makanya kalau Anda tanya, Dokter Ivan tuh minum apa sih? Ya, saya boleh jelaskan. Kalau pagi Polinergy, Propoelik. Kalau siang, biasanya makan siang kalau di rumah ada madu. Kalau malam royal jelly liquid dan Propoelik. Itu aja sekitar itu minumnya. Ya. Oke, next, royal jelly mekanisme data klinis, target molekul. Wih, ini orang biokimia atau orang biomedik baru bisa paham. Target molekul royal jelly itu apa? Ternyata dia sebagai inhibisi aktivasi NF-kappa B. Kalau kita mau detail secara kedokteran, NF-kappa B ini biang keroknya penyakit, maka dia harus dihambat. Inhibisi itu dihambat supaya dia tidak aktif. Kalau dia aktif, selesai tubuh kita, apapun bisa terjadi. Ya. Modulasi MAC pathway, regulasi ekspresi COX-2, produksi nitrit oksid. Nah, ini loh Dr. Roy dan rekan-rekan sejawat. Kalau ini mau diseminarkan secara ilmiah untuk para dokter, ini menarik untuk didiskusikan. Ya. Pathway-nya gimana? Gimana caranya dia menghambat aktivasi NF-kappa B? Nah, ini bukan kelasnya di sini bicaranya. Ya. Bukti klinis dengan penelitian RCT. RCT itu kalau tidak salah random control trial, ya, random control trial yang sering dipakai untuk penelitian dengan durasi lebih dari 8 minggu menunjukkan sinyal perbaikan glikemik pada populasi tertentu. Jadi artinya orang royal jelly itu boleh tidak diminum oleh diabetes? Aman. Dia tidak akan meningkatkan kadar gula. Justru dia akan memperbaiki glikemik indeks kita. Ya. Tapi jangan sampai salah. Oh, kalau aman kalau gitu kalau saya 3 kali sendok makan. Waduh, celaka kalau 3 kali sendok makan, ya. Cukup 1 kali 1 sendok makan. Catatan penting, hasil masih beragam antar studi, diperlukan standarisasi produk dan durasi intervensi yang cukup untuk hasil konsisten. Ya. Oke, artinya butuh penelitian lebih lanjut. Nah, clover honey penelitian ilmiah sudah terlalu banyak. Ya, saya katakan sudah terlalu banyak. Salah satunya yang ada di Sydney. Kita sudah uji klinis glycemic index. Bapak Ibu sudah mengetahuinya lebih lanjut. Tidak usah saya jelaskan. Glycemic indexnya paling rendah 53, ya.
Kemudian juga Royal Jelly. Balik lagi, manfaatnya bagaimana? Peningkatan energi dan stamina, dukungan regenerasi dan elastisitas, mendukung organ densitas dan kekuatan, membantu memperlambat proses penuaan sebagai anti-aging, membantu memperbaiki sistem reproduksi atau hormonal untuk infertilitas, meningkatkan energi dan stamina, dukungan regenerasi dan elastisitas, dan mendukung, oh ini balik lagi, oke, double ya, double, sorry. Oke, nah kemudian sebentar lagi habis ya, tenang jangan panik kok lama banget Dokter Ivan, ya udah capek juga sebetulnya. 4 jalur mekanisme produk lebah. Justru terakhir ini yang penting ya. 4 jalur itu apa? Nah ini pegang baik-baik ya para sejawat yang mau jelaskan. 4 jalur produk lebah. 1, dia sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, dia akan menurunkan reaktif oksigen spesies atau ROS untuk produksi imun sel atau sel imun dari kerusakan apa? Stres oksidatif. Menjaga integritas membran dan fungsi mitokondria sel imun. Poin pertama ini, antioksidan yang ada di 4 produk perlebahan, 4 jalur itu artinya polineji, popoilik, royal jelly, dan madu. Itu antioksidannya tembus di seluler karena dia memperoleh fungsi mitokondria sel imun tubuh, yaitu apa? CD4. Orang kalau imunitasnya turun, CD4-nya akan turun. Contohnya apa? Pada penyakit HIV, pada penyakit TBC kronik, dan pada penyakit-penyakit yang lain, misalnya autoimun. Maka produknya kita bisa menembus itu. Yang kedua, ini dahsyat. Imunomodulator. Tadi saya katakan, imunomodulator bisa bekerja dua cara, imunopotensiator dan imunosupresan. Kalau yang naik sistem imunitasnya, dia akan turunkan di supresan. Kalau yang imunitasnya rendah akan dinaikkan. Maka itu mengatur, dia akan mengatur. Ini bahasanya yang luas ini. Mengatur aktivasi makrofag dan NK, natural killer. Ini di bidang kedokteran, tapi saya berusaha untuk terjemahkan bahasa Indonesianya. Dan keseimbangan pola T helper 1, T helper 2, T helper 17, T regenerasi untuk respon imun yang optimal dan terregulasi. Artinya di dalam dunia kedokteran, kalau T helper itu saya tidak bisa ya bahasa di Indonesia kan ini sulit. Makrofag di Indonesia kan ini sulit. NK ini mungkin bisa di Indonesia. Natural killer atau natural killer itu adalah pembunuh natural. Nah, saya ingin kasih tambahan pengalaman saya ya. Orang yang minum Volstar, ada gak testimonial orang kanker sembuh? Ih kok sembuh kankernya? Ada, banyak. Tapi ada juga yang tidak sembuh, memang iya. Udah terlanjur kronik atau komplikasi, metastase. Nah kenapa bisa sembuh kankernya? Tiba-tiba dites itu kanker kok hilang? Ternyata jawabannya adalah karena khasiat Volstar memiliki khasiat imunomodulator. Di mana makrofag dan natural killer itu bangkit dan bisa membunuh sel kanker. Nah, poinnya hari ini, malam ini di sini. Bahwa setiap tubuh kita ada sel NK, natural killer. Kalau natural killer kita bangkit, sel kankernya akan dibunuh mati tanpa obat. Permasalahannya orang kena kanker stres dulu. Nggak mungkin orang kena kanker nyanyi, saya kena kanker, nggak mungkin kan? Stres dulu. Nah, stres dulu maka imunomodulator tidak bekerja secara maksimal. Tapi kalau orang yang punya pegangan kuat, aku percaya Tuhan akan menyembuhkan. Aku percaya tubuhku akan bisa menyembuhkan. Natural killer ya bangkit. Sel kanker yang seganas apapun akan mati. Akan tumbang karena natural killer yang ada di tubuh kita lebih dahsyat. Ya.
Yang ketiga, antiinflamasi, modulasi jalur NF-kappa B dan pengaruh sitokin proinflamasi mencegah inflamasi kronis yang berkaitan dengan proses penuaan. Orang kalau inflamasi kronis lebih cepat tua, dah? Iya. Maka itu orang kalau konsumsi Fostal, biasanya rata-rata leader-leader yang lama sudah konsumsi puluhan tahun, dia akan awet muda. Karena faktor itu tadi. Dan yang ketiga, yang keempat, antimikroba menghambat pertumbuhan bakteri, virus, jamur melalui mekanisme langsung dan tidak langsung mendukung barrier pertahanan tubuh. Ini yang sering kita namakan dia sebagai antibiotik alami. Ya, kalau kita sudah bilang antibiotik alami, pasti antimikroba atau efek antimikroba yang ada di Volstar. Nah, itu ya. Oke, next. Kemudian yang terakhir, Propoelik. Kita tahu Propoelik Plus ini sama dengan HDI Propoelik, hanya ada 4 jenis jamur ya. Nah, 4 jenis jamur itu linci, shiitake, maitake, dan 3 jenis deh, sorry, linci, shiitake, maitake. Nah, ternyata Propoelik Plus bekerja pada fase inhibisi dan promosi sel di mana Propoelik berfungsi. Jadi tadi di awal tadi saya sudah jelaskan fase-fasenya. Fase inisiasi itu adalah fase di mana radikal bebas mempengaruhi sel normal tubuh manusia sehingga menjadi stres oksidatif dan akhirnya terbentuk sel kanker. Fase yang kedua fase promosi, yaitu pembelahan sel yang lebih besar lagi. Nah, fase yang ketiga adalah fase progresif, ya, yang sudah jadi sel kanker ganas. Nah, jadi di sini saya sebutkan di sini manfaat Propoelik bekerja di fase inisiasi dan promosi kalau ada keturunan kanker. Kalau kankernya baru stadium dini, maka Propoelik mampu menghentikan. Kenapa? Di sini katakan dia mempunyai efek DNA repair. Apa itu repair? Repair itu memperbaiki. Jadi kerusakan, kan kalau sel kanker itu kan merusak sel ya. Sel yang normal menjadi abnormal. Dia akan segera ada DNA repair. Kalau DNA repair berhasil, selesai sudah. Tidak jadi kankernya. Gampangannya kan gitu. Tapi kalau DNA repair gagal, dia akan terus terjadi. Sampai terjadi klinis manifestasi kanker itu muncul. 2, melemahkan sel kanker. Wow. Dahsyat kan? Yang ketiga, mencegah metastase. Dan yang ketiga, yang keempat, meningkatkan imun tubuh. Nah, jadi kita tahu 3 jenis kanker itu sebagai efek anti kanker semua. Kalau Propoelik tadi di depan saya sudah jelaskan. Jadi 4 bahan unggulan yang ada di Propoelik, yaitu adanya kafe, jamur, shiitake, dan maitake merupakan produk unggulan. Cafe acid vanillin ester ini salah satu komponen yang ada di Propoelik. Betul kan? Ada cafe, cinnamide acid, pinosembrin, galangin, narigenin, epigenin, dan seterusnya rutin. Nah, cafe itu present high level overview with key milestone and business impact. Ya, jadi cafe ini luar biasa ya.